Oke, langsung saja kita pasang ya lur. Makanya tak suruh dipasang di bagian inteknya terlebih dahulu supaya nggak nyangkut di bagian sini loh untuk kuncinya. Ini kan ada gantungan mesinnya ya lur, kayak gitu. Nah, langsung dipasang we gas. Jangan suwe-suwe, pokoknya langsung. Hari ini harus jadi. Yes. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah disetel semua itu mudah ya lur, gampang, nggak susah. Oke, ini udah selesai semua. Untuk pemasangan murnya, mur kopnya ya itu harus ada ring, jangan sampai ringnya ditinggal. Ringnya itu ada 4 ya, kalau 5 berarti kelebihan ya, kalau 5 berarti kelebihan. Kita pasang murnya ada 4 juga, murnya ada 4. Terus ada baut panjang, nih baut panjangnya ya, baut panjang 2 kunci L ya, kunci L nih kayak gini. Nah, untuk yang ini jangan terlalu kenceng ya, sebelum baut dekselnya itu dikencengi mentok ya, takutnya miring. Nah, kita gunakan kunci sok ya lur, nih kayak gini. Kunci sok harus teknik silang untuk ngencengi baut dekselnya ya, supaya rata kanan kiri, atas bawah, depan belakang komplit. Nah, baru kita kencengi mentok, seret nyilang ya, harus nyilang, nggak boleh diambil lurus. Kita ngencengi yang bawah terus atas terus samping kanan kiri, nggak boleh ya, harus nyilang. Nih kayak gini, dikencengi sampai melur atau apa lagi nih, mantul kayak gini loh ya. Nah, karena kita nggak punya alat untuk pengukur kencengi baut ya. Yuk, terus apalagi kunci 8T. Oke, kita lanjut untuk pemasangan gear sentriknya ya. Gear sentrik di bagian sini, ini kasih oli terlebih dahulu ya, kasih oli kayak gini. Ini supaya geraknya itu enteng atau balik ya. Nah, gini ya. Oke, cailan untuk ini, yang untuk penahan di bagian sininya dipasang ya, ini dulu lah, pokoknya. Kita cari untuk topnya atau netralnya ya, kita cari untuk top netral. Oke, kalau sudah ketemu lanjut kita pasang untuk gear sentrik. Untuk topnya ini garis ini sama ini ya, topnya diperhatikan, diusahakan untuk di bagian piston tadi sudah saya topkan di bagian pucuk atau paling pucuk lah pokoknya ya, dari situ. Oke, kita masukkan untuk cailannya ini ya lur. Peter ambek iku biasa kabeh iku. Jane iso jare giok iku. Dawa ya. Nah, ini ya lur, bisa diintip. Nah, posisinya seperti ini ya, untuk cailannya itu masuk kayak gini. Nah ya, terus topnya lurus. Nah, posisinya kayak gini lah, baru kita ikat untuk baut gear sentriknya ya lur, kayak gini.
Kalau sudah dipasang baut kayak gini, untuk setelan tensionernya, ini kan tadi saya kendori ya untuk pemasangan rantai klep. Nah, ini sekarang kita kendori, kita kencengi lagi atau kita lepas untuk ngancingnya. Nah, kayak gini ya. Kita cek untuk rantai klepnya kenceng atau enggak. Nah, ini kenceng ya, berarti sudah aktif untuk otomatis tensionernya ya. Oke, lanjut kita tutup ya. Dikasih lem terlebih dahulu untuk tutupnya ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang untuk ini otomatis yang ini ya, di bagian sini kita pasang saja gini. Ini bautnya baut 10 ya lor, baut 10 kayak gini bautnya. Oke, ini sudah terpasang semua ya lor. Nah, ini sudah terpasang semua, tinggal kita naikkan ke rangkanya ya, rangka bodi. Oke, untuk teman-teman, nah ini catatan untuk motor NMAX Lexi X-Max iRock. Setelah pemasangan nanti udah selesai semua, tinggal ngidupin ya. Untuk langkah terakhir, posisi air radiator sudah diisi semua, kita hidupin ya. Jarak sekitar 1 menit setelah hidup kita lakukan. Oke, untuk motor NMAX nya ini sudah kita rakit ya untuk mesinnya. Ini sudah dipasang-pasang semua, tinggal kita hidupkan dan di cloning ya. Oke, untuk bagian radiatornya saatnya kita cloning supaya mesinnya nggak mudah panas, terus air radiator bisa sirkulasi, supaya untuk air radiatornya itu muternya itu nggak ada angin ya. Kalau di cloning itu kita kayak gini, penjelasannya lebih enak, kita buang anginnya ya, kita buang anginnya dari lubang khusus. Di sini dia lubangnya ini nih, ada baut kunci 8 ini yang ada ring kuningannya yang di bawah sini, yang di pompa radiatornya ya, di pompa kipas radiatornya. Oke, di sini ya. Ntar. Nah ini ya lur, ini ya baut ini kita buka di saat motornya itu hidup ya. Nah, sekarang kita hidupkan untuk motornya terlebih dahulu ya. Nah, kita tunggu beberapa detik supaya ada pompa radiatornya itu memompa ya, memompa airnya ya. Baru kita kendorin saja, nggak usah dilepas sampai keluar air radiatornya ya. Nah, baru kita tutup lagi. Nah, kayak gini ya. Nah, ini sudah cukup. Kalau tadi air yang di sini itu masih penuh ya, walaupun udah dihidupin untuk sekitar semenit, itu masih utuh, nggak bisa habis, maksudnya itu nggak bisa turun ya, karena ada angin di bagian selangnya itu. Nah, kita tambahi dulu untuk air radiatornya ya. Bentar. Nah, dipenuhi kayak gini ya. Nah, ini hasilnya ya lur. Ini kalau sudah di cloning itu aman. Nah,
Kalau nanti kalau teman-teman bongkar mesin untuk NMAX, Aerox, Lexi itu di bagian sini kalau nggak di cloning itu akan timbul paling setengah jam lah setelah dihidupin. Itu akan hidup untuk lambang radiatornya yang merah ini. Nah ini ya, itu akan hidup terus walaupun motornya itu nggak terlalu panas ya, kayak gitu. Nah ini udah aman, tinggal kita tutup joknya dan selesai. Oke, untuk teman-teman setelah pemasangan selesai semua, jangan lupa untuk dicek pompa olinya ya. Diusahakan olinya itu naik ya. Ini di sini ada baut palak 8 yang ini ya. Bentar, kita dari sini. Nah yang ini ya lur, ini lur. Nah ini ya, kelihatan enggak? Nah ini loh. Nah ini 8 ini dikendorin sampai keluar olinya ya. Kalau udah keluar dikencengin lagi. Itu kalau itu baut di bagian dekselnya itu keluar oli, berarti olinya bagus, pompa olinya bagus ya. Gitu. Oke, terima kasih ya lur yang sudah menonton video Bengkel Simpang 3. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.